Assalamualaikum. Untuk tugas presentasi asuhan keperawatan dan jurnal itu adalah tugas yang berkesinambungan. Jadi tidak sendiri-sendiri, tidak melakukan asuhan keperawatan pada pasien sendiri, kemudian tugas jurnal sendiri itu tidak. Jadi ini adalah penugasan kelompok yang dilakukan dalam satu kelompok itu memilih satu kasus. Jadi kasusnya mahasiswa, salah satu mahasiswa atau kasus baru. Jadi sebaiknya malah kasus baru, bukan kasus kelolaan mahasiswa. Tapi seandainya terpaksanya menggunakan kasus kelolaan salah satu mahasiswa boleh. Nah, dari kasus itu misalnya dia diagnosa medisnya tentang apa gitu, kemudian kan nanti muncul analisa keperawatan, kemudian perencanaan keperawatan. Di situ ada tujuan sama intervensi. Nah, kita lihat di intervensi dari kasus kelolaan ini, kemudian kita cari jurnal yang di situ ada intervensi untuk kasus di pasien kelolaan. Misalnya pasien dengan preeklamsi berat, postpartum preeklamsi berat, misalnya diagnosa keperawatan yang muncul adalah risiko cedera, risiko perdarahan, menyusui tidak efektif, terus lain-lain. Nah, itu salah satu intervensinya kan banyak ya, di NIC-nya itu kan banyak labelnya. Kalau bisa ditentukan yang spesifik ke kasusnya. Misalnya untuk kasus preeklamsi itu kan dia misalnya preeklamsi pada ibu hamil atau postpartum, itu kan spesifiknya bisa pasiennya, bayinya, janinnya terjadi pertumbuhan janin terhambat. Nah, di intervensi di situ apa? Misalnya macam-macam. Nah, salah satunya kan perawat itu melakukan edukasi. Jadi supaya ketika ada kehamilan lagi, pasien ini tidak mengalami preeklamsi seperti itu. Bisa edukasi atau apa, atau intervensi yang lain kalau bisa yang spesifik ke kasusnya itu. Jika tidak ada yang spesifik ya intinya intervensi yang dilakukan ke kasus itu. Jadi dari kasus, dari asuhan keperawatan itu kan muncul hal-hal yang kita pikirkan yang menjadi masalah, atau ini kok kurang efektif ya, atau ini perlu intervensi apa lagi ya. Itu jadi latar belakang dari analisa jurnal. Nah, dari latar belakang analisa jurnal yang dari ASKEP tadi, yang bermula dari ASKEP tadi, muncul pertanyaan penelitian. Misalnya bagaimana hubungan penerapan perawatan tali pusat kering terbuka terhadap lama rawat inap bayi misalnya, atau yang lain. Itu kemudian dari muncul pertanyaan itu muncul pikonya itu, dari pertanyaan itu pikonya apa, dari piko itu muncul keyword, kata kunci untuk melakukan searching. Jadi jurnal yang didapat itu jurnal yang sesuai dengan masalah atau fenomena yang ada, yang didapat dari saat pelaksanaan asuhan keperawatan. Itu ya teman-teman. Kemudian setelah dapat nih jurnalnya, nah jurnalnya ini dinilai menggunakan misalnya GBI sesuai dengan metode penelitian dari jurnal tersebut. Misalnya dia cross-sectional atau studi kasus atau apa. Nah, ini GBI-nya disesuaikan. Setelah dilakukan penilaian menggunakan form GBI atau form yang lain, maka ditemukan ini jurnal ini layak atau tidak, nilainya bagus atau tidak. Kalau nilainya nggak bagus, sebaiknya tidak digunakan. Jadi kalau bisa sih sebelum membuat makalah itu jurnalnya dinilai dulu. Kalau nilainya bagus baru dibuat makalahnya. Jadi tidak sampai, atau kalau latar belakangnya udah tepat, ini ketemunya idealnya nih jurnalnya nggak cuma satu, ketemunya 3 jurnal misalnya. Nah, dari 3 jurnal ini yang bagus misalnya 2 atau 1. Nah, yang 2 ini dilihat intervensinya apa. Jadi
intinya kan yang dipilih tadi kan 3 ini yang intervensinya yang sesuai kan. Nah yang 2 ini dilihat intervensinya. Intinya yang dipilih ini tadi 3 ini intervensi yang dilakukan ini harus yang membumi, yang bisa dilakukan oleh perawat atau bidan di tempat praktik, jangan yang terlalu rumit. Jadi ketika jurnalnya didapat tapi dia tidak bisa diimplementasikan. Ini langkah-langkahnya seperti itu ya. Melakukan kelolaan pada pasien atau mengambil kasus salah satu pasien, kemudian dari situ muncul fenomena apa, dari fenomena itu intervensinya, dari intervensi itu muncul fenomena apa, kemudian dari situ dibuat latar belakang, timbul pertanyaan penelitian itu dibuat piko, dari piko itu muncul kata kunci, dari kata kunci itu searching. Nah dapatnya jurnal itu, yang didapat itu dilihat intervensinya membumi tidak bagus atau tidak, mungkin dilakukan atau tidak, sesuai atau tidak. Ketika dapat, nah itu intervensi itu, jurnal yang ada intervensi itu misalnya dapat 3, ini nilai. Kalau yang nilai yang bagus 2, nah ini nanti yang dibahas yang 2 ini. Kalau yang 1 nggak usah, atau salah satu juga boleh. Jadi nilainya dari pembahasan itu, dari penilaian kan hasilnya bagus, jadi rekomendasinya dilakukan di tempat praktek, misalnya di Panembahan atau di rumah sakit mana. Ketika ini jurnal ini bagus, maka dilakukan di sini. Jadi untuk tugas presentasi kasus dan jurnal ini sangat bermanfaat ketika teman-teman besok bekerja. Jadi ketika besok bekerja, ketika menemukan masalah dalam intervensi keperawatan, jalan keluarnya apa? Bukan dikira-kira kayaknya bagusnya seperti ini deh, atau kalau di sana biasanya seperti ini deh, enggak. Tapi kembali ke evidence based practice. Jadi apa yang dilakukan, praktis yang dilakukan itu berdasarkan evidence, berdasarkan referensi, evidence based practice. Jadi referensinya ya cari referensi yang tepat, yang dinilai bagus tadi. Jadi misalnya salah satu untuk menilai jurnal itu kan GBI, bisa yang lain lagi. Oke, semoga teman-teman bisa memahami langkah-langkahnya, bisa melakukan, kemudian kedepannya bisa mengaplikasikan ketika sudah bekerja.